Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini saya akan bicarakan tentang Marine Pollution atau MARPOL 7378 pada Aneks 5, di mana peraturan untuk pencegahan pencemaran dari sampah yang dihasilkan oleh kapal pada Desember 1988. Di mana konvensi internasional ini untuk mengatur tentang pengendalian dan pencegahan pencemaran dari sampah yang dibuang pada lingkungan laut. Kemudian ini adalah produk dari Marine Pollution Convention Internasional di mana menerbitkan Aneks 1 sampai Aneks 6 dan kita akan berbicara pada Aneks 5 di mana tentang pencegahan pencemaran yang disebabkan oleh sampah yang diproduksi dari kapal. Tidak dapat dipastikan dengan pasti jumlah sampah yang terbuang atau yang ada di laut. Namun kini laut di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, telah dipenuhi oleh sampah laut berupa botol, kaleng aluminium, plastik, hingga sampah medis. Sampah laut tidak hanya mengganggu biota laut yang tinggal di dalamnya, tetapi juga manusia yang menggantungkan kebutuhan dari sumber daya yang ada di laut. Yang dimaksud dengan sampah atau garbage adalah semua jenis sisa makanan limbah domestik dan sisa operasional domestik kapal, tidak termasuk ikan segar. Semua jenis bahan-bahan buangan dari kapal yang tidak digunakan. Contoh jenis sampah garbage di kapal yaitu kertas, plastik, metal, dan lain-lain. Berbeda dengan kotoran sewage, penanganan sampah mempunyai sebuah aturan khusus dan daerah khusus yang dilarang membuang sampah adalah Laut Tengah, Laut Baltik, Laut Hitam, Laut Merah, Laut Persia, Laut Utara, daerah Antartika, daerah Karibia, dan di mana kapal ukuran di atas GT 400 atau lebih dan kapal yang membawa penumpang 15 orang atau lebih harus membawa garbage management plan. Kapal dengan GT 400 atau lebih dan kapal yang membawa 15 orang atau lebih harus dilengkapi garbage record book. Garbage management plan. Pada Aneks 5, pencegahan pencemaran oleh sampah kapal yang wajib mempunyai garbage management plan adalah 1. Setiap kapal yang berukuran di atas 400 GT atau lebih dan setiap kapal yang bersertifikat mengangkut 15 orang atau lebih. Yang kedua, plakat atau poster aturan pembuangan sampah adalah setiap kapal yang mempunyai panjang 12 meter atau lebih. Yang ketiga adalah garbage record book. Setiap kapal yang berukuran 400 GT atau lebih dan setiap kapal yang bersertifikat mengangkut 15 orang atau lebih. Dan ini adalah contoh dari plakat atau poster aturan pembuangan sampah. Nah, ini adalah contohnya dan seperti ini dipilah juga tempat-tempatnya, wadahnya. Jadi antara sampah gelas, plastik, metal, sampah elektronik, dan kertas itu dibeda-bedakan setiap masing-masing dari sampah tersebut. Hal-hal yang harus ditulis dalam garbage record book. Buku ini diisi dalam bahasa Inggris oleh perwira yang bertugas dan setiap halamannya ditandatangani oleh nahkoda atau perwira yang bertanggung jawab setiap selesai melakukan pembuangan atau pembakaran sampah. Dalam menuliskan kegiatan operasi pembuangan atau pembakaran sampah harus meliputi tanggal dan waktunya, posisi kapal, jenis sampah, dan perkiraan jumlah yang dibuang atau dibakar. Dalam hal pembuangan, karena kecelakaan, harus dicatat lingkungan tempat pembuangan dan alasan pembuangan. Buku tersebut harus disimpan di dalam kapal paling kurang 2 tahun sejak terakhir kali diisi. Garbage record book.
Setiap pembuangan atau pembakaran harus dicatat dalam Garbage Record Book. Yang kedua, yang dicatat dalam waktu, posisi kapal, keterangan, dan jumlah sampah. Yang ketiga, Garbage Record Book disimpan di tempat yang mudah dicapai untuk pemeriksaan dan disimpan selama 2 tahun. Diisi oleh dalam bahasa Inggris oleh perwira yang bertanggung jawab dan tiap halaman ditandatangani oleh nakoda. Dalam hal dibuang atau kecelakaan harus dicatat lingkungan tempat pembuangan dan alasan pembuangan. VSCO dalam sewaktu memeriksa Garbage Record Book atau Post Rate Control Officer itu bisa memeriksa Garbage Record Book pada saat ada di pelabuhan tertentu. Ini adalah Garbage Record Book dan cara ngisinya adalah seperti ini. Tanggal, tempat pelabuhan, kategori sampahnya seperti apa, kategori A, B, C. Nah, di situ ada juga seperti itu. Dan jumlahnya berapa dan ditandatangani tentunya. Garbage Management. Kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus memasang plakat yang seperti tadi sudah dijelaskan. Peringatan kru dan penumpang tentang aturan pembuangan sampah. Plakat ditulis dalam bahasa kerja dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kapal ukuran di atas 400 GT atau lebih dan setiap kapal yang sesuai dengan sertifikat dapat membawa 15 orang atau lebih harus membawa Garbage Management Plan. Plakat ini berisi prosedur tertulis untuk pengumpulan, penyimpanan, proses, dan pembuangan sampah, terlebih penggunaan peralatan di kapal, dan juga orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan. Plakat plan harus sesuai dengan guideline dari IMO dan dibuat dalam bahasa kerja di atas kapal. Persyaratan pembuangan sampah Garbage Annex pada Annex 5. Adapun persyaratan pembuangan sampah Garbage menurut Annex 5, pencegahan pencemaran oleh sampah pada Garbage pada Marpol 7378 adalah sebagai berikut. 1. Pada jarak 3 mil dari daratan terdekat boleh dibuang sampah sisa makanan apabila telah dihancurkan dan dapat melewati saringan dengan diameter saringannya 26 mm. Pada jarak 12 mil dari daratan terdekat boleh dibuang sisa-sisa makanan pada jarak 500 meter dari platform tempat trik ya, dengan syarat telah dihancurkan. Yang ketiga, pada jarak lebih dari 12 mil dari daratan terdekat boleh dibuang kertas, kain gosok atau majun, metal, botol, dan sisa makanan. Pada jarak lebih dari 12 mil dari daratan terdekat boleh dibuang danets atau bahan-bahan tali dan packing yang terapung. Persyaratan pembuangan sampah, semua jenis plastik termasuk tali plastik, jaring, kantong plastik, dan abu pembakaran plastik dari insinerator dilarang dibuang ke laut. Danets atau pelapis dan pembungkus yang terapung dapat dibuang pada jarak 25 mil atau lebih dari pantai. Sisa makanan dan sampah, kertas, gelas, metal, botol dapat dibuang pada jarak 12 mil dari garis pantai. Dan sampah sisa makanan apabila telah dihancurkan dan dapat melewati saringan dengan diameter 26 mm dapat dibuang 3 mil dari pantai. Pembuangan dari platform dilarang untuk sisa makanan. Dapat dibuang pada jarak 500 meter dari platform dan 12 mil dari daratan dengan syarat telah dihancurkan. Dan dalam daerah khusus hanya sisa makanan yang dapat dibuang pada jarak 12 mil pada garis pantai. Sampah yang tidak boleh dibuang ke laut. Adapun yang tidak boleh dibuang ke laut menurut Aneks 5 pencegahan pencemaran oleh sampah atau garbage pada Marpol 7378 adalah semua jenis plastik
tali plastik, jaring plastik, kantong plastik, nilon, dan sisa pembakaran plastik dari insinerator. Dan sertifikat yang harus dimiliki jika kapal mengangkut sampah adalah International Air Pollution Prevention Certificate atau yang biasa disebut dengan IAPPC. Dan kategori sampah sesuai dengan kode huruf di atas kapal itu yaitu kode A, di mana adalah plastik. Semua jenis plastik termasuk tali plastik buatan, jaring ikan, tas plastik, pembungkus plastik, bahan sintetis foam, dan bahan olahan plastik lainnya. Yang kedua, sampah plastik tersebut dikumpulkan, diseleksi, dan ditampung pada drum yang tersedia di garbage station untuk kemudian dibuang ke shore facility atau dibakar pada tungku pembakaran atau insinerator. Dan abu sisa pembakaran plastik tersebut tidak boleh dibuang ke laut, namun ditampung pada drum access atau drum abu pembakaran yang tersedia pada garbage station, yang kemudian nantinya dibuang ke shore facility. Kode B atau sampah sisa makanan. 1. Dihancurkan dan ditenggelamkan. Hancurkan dengan alat pemotong yang disebut dengan comminutor atau grinding, di mana hasil potongan dari grinding tersebut ukurannya itu tidak lebih dari 25 mm. Yang kedua, sisa makanan atau sampah makanan yang dihancurkan tersebut dapat langsung dibuang ke laut dengan melalui pipa pembuangan pada alat comminutor tersebut dengan jarak lebih dari pulau terdekat. Jaraknya itu tidak lebih dari pulau terdekat atau sejauh mungkin. Tidak dihancurkan dan tidak tenggelam, hanya langsung dibuang ke laut dengan jarak lebih dari 12 nautika mil dari garis pantai terdekat atau sejauh mungkin. Untuk di daerah khusus atau special area hanya boleh dibuang ke laut pada jarak lebih dari 12 nautika mil dari garis pantai terdekat atau sejauh mungkin. Untuk kode C yaitu sampah domestik terdiri dari produksi kertas, karton, kain, gelas, botol, besi, keramik, dan crockery atau pecah belah, dan lain-lain. Yang kedua, sampah tersebut harus dipisah-pisahkan untuk kemudian ditampung pada masing-masing drum sesuai dengan label yang ada di garbage station. Kemudian bahan kayu atau papan yang berukuran kecil boleh dibakar sesuai kapasitas insinerator. Dan gelas atau botol, besi atau metal, logam, porselin, dan bahan olahan yang tidak dapat dibakar di insinerator harus dibuang ke shore facility. Kemudian kode D, sampah domestik dari dapur terdiri dari minyak sayuran atau nabati, sisa minyak dari hasil gorengan, limbah sisa minyak goreng tidak boleh dibuang melalui got dapur yang nantinya akan tumpah ke laut melalui pipa drainage, tapi harus ditampung di wadah atau drum untuk kemudian ditampung pada tangki dirty oil yang akan dimasukkan ke dirty oil di kamar mesin, yang boleh digunakan sebagai tambahan bahan bakar di insinerator atau dibuang ke shore facility. Kode E, insinerator access atau abu sisa pembakaran insinerator. Abu sisa pembakaran dari tungku api atau insinerator harus dikumpulkan dan dan disimpan pada drum yang di garbage station untuk kemudian dibuang ke shore facility. Tidak boleh dibuang ke laut ya. Kemudian kode F yaitu limbah bekas operasional terdiri dari air bekas blow down boiler atau economizer. Yang kedua, cairan bekas engine exhaust. Yang ketiga, air tawar yang lama tidak terpakai. Yang keempat,
bekas cucian gas turbin, yang kemudian air bekas dari kamar mandi dan lain-lain tidak membahayakan lingkungan maritim. Cairan deterjen hasil cucian palka atau cucian di dek tidak mengandung HME atau bahan zat yang dapat membahayakan lingkungan dapat dibuang ke laut. Kemudian kode G yaitu limbah bangkai hewan. Pada kapal khusus muatan hewan hidup atau livestock, jika ada hewan yang mati, bangkai hewan harus dipotong-potong sedemikian rupa dan dipastikan bila dibuang ke laut dapat segera tenggelam. Jarak dari garis pantai terdekat lebih dari 100 nautika mil dan pada laut terdalam, atau jarak dari garis pantai terdekat sejauh mungkin, atau pelayaran antar pulau atau dekat near coastal voyage lah, seperti itu ya. Kemudian kode G, peralatan penangkapan ikan, yang kemudian wire, tali pelampung dan lain-lain tidak boleh dibuang ke laut, harus dibuang ke shore facility atau fasilitas di darat. Kode I atau e-wasted atau electronic wasted, yaitu sampah limbah elektronik yang ada di atas kapal berupa kartu elektronik ya, seperti SIM card, kartu ATM dan sebagainya, kemudian gadget, HP dan lain-lain ya. Kemudian instrumen elektronik atau peralatan elektronik lainnya. Kemudian bekas komputer, printer dan cartridge-nya, baterai, hal-hal tersebut itu tidak boleh dibuang ke laut, namun dibuang ke shore facility. Nah, seperti itu. Demikianlah penjelasan saya tentang Aneks 5 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua untuk menjaga lingkungan tetap baik. Terima kasih. Shalom.